hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Pada malam hari ini ulun tidak berpanjang lebar karena ulun ini masih kada tapi karuan rasa. Tadi sebelum berangkat ke masjid ini, ulun mendapat kabar bahwa ada salah seorang sahabat kami, saudara kami yang saat ini sedang belajar di Hadramaut. Itu ada berita bahwa beliau syahid di Hadramaut. Jadi informasi ini cukup mengganggu ulun, dan malam ini ulun pun masih dalam keadaan berhubungan dan mencari informasi dari sana. Nah, jadi makanya ulun mohon maaf agak sedikit konsentrasi ulun terganggu malam ini. Tetapi kami sekali lagi memohon doa kepada jamaah semua untuk supaya Allah memberikan yang terbaik untuk sahabat kami di sana. Mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua juga mendapat keberkahan, umur yang panjang, kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun langsung saja di dalam perjalanan Isra. Firman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa di perjalanan Isra ini banyak sekali di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang sufi, ini perjalanan Nabi diperlihatkan min ayatina min lital'id, sedikit dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi kalau kita pahami di sini, Nabi diperlihatkan tanda-tanda kecil. Tetapi kalau kita sadari di saat yang sama, itu kan Nabi melihat surga, Nabi melihat arasy, Nabi melihat neraka, Nabi melihat langit, melihat macam-macam. Nabi melihat ayat-ayat kecil, tanda-tanda kecil. Tapi sebenarnya di saat yang sama, Allah sedang memperlihatkan kepada surga, kepada arasy, tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Apa itu? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah ingin tampakkan kepada alam semesta, ini loh tanda Allah yang besar, ini loh ayatul rahmat, ini loh kekasih Allah. Maka ulun langsung saja di dalam perjalanan ini disebutkan di dalam kitab namanya Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Nabi bertemu dengan sekelompok orang di dalam perjalanan ini. Turdakhul usuhum kullama wudikhat 'adat kama kana. Nabi bertemu dengan sekelompok orang yang kepalanya itu baik dipecahkan. Kalau ujar bahasa Banjar itu ditutup lah. Nang kayak bahari orang manu gelapung dilasung, kalau pakai ditutup, ditumbuk sampai kepalanya itu kayak hancur, otaknya berhamburan, kepalanya pecah. Summa adat kama kana, lalu kepala yang pecah tadi dikembalikan, dipecahkan lagi, dikembalikan lagi, dipecahkan lagi, dikembalikan lagi. Lalu Nabi tanya, man haula ya Jibril, siapa itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, haula'il ladzina tatathaqal ru'usuhum 'anis shalah. Mereka itu adalah orang yang kepalanya selama di dunia berat untuk bersujud di hadapan Allah. Nah, jadi
Bapak Ibu, kalau orang tidak sholat itu ada dua faktor. Faktor pertama, ini malam ini ulun sebujurnya dari awal Quran sudah begayaan, sudah terpikir dan kisah apa, kisah Palu ya kapan ada disampaikan. Cuma cukup ulun malam ini agak sedikit tegak jadi karena kabar yang ulun terima tadi. Jadi sekali lagi ulun mohon maaf, intinya yang penting jangan sampai ulun malam ini keluar dari tema yang seharusnya kita bahas, yaitu perjalanan di Saudara Arab ini. Lagi pula biar hendak sekedar ketawa, bagus biar nonton OPJ habis itu. Nyata lucu. Jadi tidak sholat itu Bapak Ibu, apabila pendorongnya adalah merasa bahwa sholat itu tidak lagi wajib. Kamu kenapa pada sembahyang? Wah, apa sembahyang? Bunda ini sudah ma'rifat tingkat tingginya. Ada wajib lagi sembahyang, nggak apa sembahyang. Maka orang yang sampai ke tahap mengatakan sholat tidak wajib dan meremehkan sholat, maka ulama sepakat min masyarikil ardi magharibiha, dari timur sampai barat ulama sepakat bahwa orang ini kafir. Titik. Jelas kira-kira? Baik. Yang kedua, kada sembahyang karena koler atau lalai. Bila ditanya sholat itu apa hukumnya, dia jawab wajib. Tapi ditanya kenapa kada sembahyang, sibuk begawi, jadi lalai. Kenapa kada sembahyang? Uyuh ya, koler ya. Orang begini, bagaimana status hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Kita mazhab ada berapa yang dikenal? 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, 3 dari 4 mengatakan bahwa orang ini tidak kafir, tapi dia berdosa dengan dosa yang sangat besar karena meninggalkan. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak sholat tanpa udzur, tidak sholat sengaja, kafir. Titik. Dalil mereka hadis Imam Ahmad. Al-ahna alladhi bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan yang membedakan antara kita dan orang kafir itu sholat. Umpama ini dinding, maka yang mendinding antara kita orang kafir itu sholat. Kalau sudah sholat ditinggalkan, berarti dinding itu dirobohkan. Maka tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada beda antara kita dan orang kafir. Maka saya minta Bapak Ibu sekalian, jaga anak cucu kita jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Dulu ada orang laki bini bakalahi terus, rumah tangga bakalahi, jadi ribut, masalah kecil ribut. Datang ke guru-guru, kayak caranya rumah tangga ribut, digawi orang kah kami atau dianu orang kah? Ujar sini kada usah berpikir terlalu jauh. Ikam aja di sini 2 laki bini. Kalau di rumah ada kesempatan berjamaah sembahyang, kiau kakak-kakak jangan dibiasakan di rumah tuh masing-masingnya berjamaah, lakukan. Maka sebulan 2 bulan melakukan itu dasar adem ayat sampai sekarang. Sholat itu Bapak Ibu akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Jangan sekali-sekali rumah kita dibiarkan tinggal di dalamnya orang yang tidak melaksanakan sholat. Kita tinggalkan yang pertama. Sekarang yang berapa? Kedua. Yang kedua, Nabi di dalam perjalanan Isra ini bertemu dengan suatu kelompok. Ata ala qaumin baina aydihim lahmun nadid. Nabi bertemu dengan orang yang di hadapannya ini ada ceper. Apa guru bahasa Indonesia? Baki, talam, nampan. Jadi itu baki, itu ceper. Di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam makanan-makanan yang sangat lezat. Daging payau,
daging kambing, daging sapi, daging burung, daging udang, macam-macam makanan ada. Dan makanannya lezat. Di sampingnya ada makanan yang mentah, daging mentah, busuk, beulat. Gilanya, ini kelompok orang justru memakan yang mentah dan beulat. Ya Nabi bingung, kok begitu? Yang dipilih yang beulat, yang masak ada. Kita loh iwak pekuyuh babana. Di mana-mana yang namanya panas dengan dingin, dasarnya dengan panas. Kita pilih yang panas. Apalagi masak dengan mentah, beulat tuh. Tapi nilai. Maka dijawab oleh Jibril, wahai Muhammad, itu adalah perumpamaan umatmu yang selama di dunia memiliki pasangan yang sah, tetapi masih mencari di luar sana perempuan yang diharamkan oleh Allah. Apa artinya? Ulun rancang karena Habib mengulang-ulang ujian sini la faqra ma'abduha wa la ghina ma'azzah. Kada bakal susah orang nang berdoa dan kada bakal sugi orang nang berzina. Na'udzubillah min dzalik, mudah Allah jaga kita sekeluargaan daripada zina. Zina ini beda dengan yang lain. Ketika yang lain dikatakan jangan mabuk, jangan berjudi, jangan berdusta, tapi zina dikatakan la taqrabu, jangan dekati zina. Artinya apapun yang akan membawa kepada zina. Makanya Al-Quran menyebut zina itu fahisyah. Apa itu fahisyah? Sementara ulama mentafsirkan memaknakan fahisyah itu adalah kesalahan yang sifatnya seperti petang. Makanya orang harus sekali-kali mendengar Habib ketika menjelaskan tentang ini, ujar sini apabila di luar sana lelaki berhubungan dengan bini yang lain, apalagi bini orang, lawan bini orang atau apapun di luar sana, dan ingin terus berbuat zina, kada bertobat, ulun kada sekali dua kali Habib berucap, ujar Habib dihubunginya bini orang, ini kada bertobat kepada Allah Taala, ujar sidin sembunyikan aja bininya tuh di dalam lubang samut di dalam kamar, maka mesti bininya tuh kena dizinai orang. Hati-hati. Makanya Guru Bakhit di dalam kitab beliau Asmaul Husna ketika menjelaskan tentang zina, ini jenis ini macam utang yang dibayar korban. Kecuali orang itu bertaubat kepada Allah, bahwa yang ibu ala mantap, Allah menerima taubat siapapun yang bertaubat kepada Allah. Baik, kita lewati itu. Mudah-mudahan kita sekeluarga jangan ada yang meninggalkan sholat, jangan ada yang berzina sampai hari kiamat. Yang ketiga, jadi perlu juga memang sesuatu yang digadang-gadang dulu ya. Ulun ada kenalan salah satu orang dinas, kalau saya sebut lah dinasnya. Cuma lelaki ini dasar baik, menurut ulun orang meninggal loh. Sidin ini bahari berkesah lawan ulun orang Ahmad Jeni. Aku ini rancak dikirim orang perjalanan dinas keluar sana ke daerah-daerah tertentu, karena memang gawian Sidin ini mau urus masalah infrastruktur dan segala macam. Jadi kadang keluar kota. Ikam tahu lah Ahmad Jeni, begitu aku datang ke luar kota, orang di sana tuh menyiapkan bukan cuma kamar. Bahasanya orang menyiapkan pian perlu kawan di kamar. Coba bayang. Kada dikali tapi ditawari. Perlu kawan kan? Aku sih memikirkan pertama keluarga jauh, siapa yang tahu orang. Tapi tiba-tiba saya terpikir di dalam batinku satu, kalau aku melakukan ini, kalau kita aku mati saat melakukannya. Itu yang dipikirkan jadi pokok. Yang kedua ya sini, aku diisi anak bebinian. Maka semua itu
Sidin berpikir sampai Sidin memutuskan kada. Nah berarti kita pun cari perkara yang apabila kita ingat akan menjaga kita dari maksiat. Makanya kada salah orang di HP-nya di foto profil foto anak bininya di atas situ. Ada salahnya ketika keluar dia meninggalkan anak bini yang menungguinya kasihan di rumah. Nah jadi itu mudah-mudahan kita semua terhindar karena salah satu tanda dekat hari kiamat adalah ketika zina telah tersebar di mana-mana. Yang ketiga namanya enam. Habis itu kan lihat jelak kata Pak Ajis cari buku tentang merek baca sholat. Anak sebelah tidak bakal cukup waktunya. Yang ketiga, Nabi melihat ada sekelompok orang yasbahu fi nahrin min dam. Dia ini berenang di lautan darah dan nanah. Subhanallah. Biar pernah tahu lah rastung. Rastung itu bahasa Indonesia juga. Tahu rastung kan? Rastung itu kalau orang menatap buku kada rapi, lalu bukunya itu menyucuk ke daging. Lalu burung kalau tuh kanan kiri tuh lah. Oh itu baunya karena karuan. Bayangkan nanah begitu dijadikan lautan dan dia berendam di lautan nanah itu. Yulqamul hijarah ayyurma bil hijarah, lalu dia dilempari dengan batu-batu dari neraka. Lalu dia tanya mahada ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Ujar Jibril, hadza masalul akil riba, wahai Muhammad, ini adalah perumpamaan orang yang memakan riba. Kita tekankan lagi sedikit aja. Di jam berapa sudah? 9:30. Sedikit lagi lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu mengancam dalam Al-Quran tentang riba. Ulun malam ini hanya memberitahu pian bahwa riba ini haram titik, tetapi kontennya ini riba kakak ada, ini riba kakak ada, pian kaji lawan guru ini, pian datangi guru-guru belajar ujung-ujung buat riba. Jangan asal tunjuk. Cuma kita sepakat bahwa riba itu haram. Orang yang memakan riba, maka Allah mengancam memerangi orang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Allah ini menantang orang yang makan riba itu haram. Apa artinya? Artinya ujar Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, orang yang memakan riba itu sangat berpotensi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sama tadilah ulangi. Kada sembahyang karena koler, kafir kada? Kafir kada? Kada. Tapi berdosa besar. Oke, tidak kafir, tapi berdosa besar. Tapi awas, ujar Imam Haddad, apabila orang terbiasa meninggalkan sholat dan tidak bertobat, maka besar juga kemungkinan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan tinggalkan sholat. Makanya Nabi katakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Man aqama faqad aqama ad-din. Siapa yang mengerjakannya berarti dia kokohkan keimanan di dirinya. Dia kokohkan agama. Man hadama faqad hadama ad-din. Siapa yang meruntuhkan sholat, meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan keimanan dan agamanya. Mau iman runtuh apa dah? Kita kembali ke riba. Yang dilaknat Allah itu dalam hadis Muslim, akilah riba wa mukilah wa katibah
wa syahidai la'anna wakilan riba wa mukila wa kati wa syahidai. Orang yang makan riba, yang melakukan transaksi riba tidak ada uzur, menjerumuskan diri lawan rentenir. Rentenirnya yang mau meminjam lawan rentenir tanpa uzur, pegawainya rentenir yang mencatat, begitu juga semua yang menyaksikan, itu dilaknat oleh Allah. Ujar Nabi Muhammad dalam hadis sahih riwayat Muslim. Satu lagi, dengarkan bujur-bujur, jaga bujur-bujur. Ujar Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ujar Nabi, bil riba 73 baban. Riba itu dosanya akan didapat oleh orang yang memakan riba 73 sekaligus. Ulun ulang, orang yang memakan riba dapat berapa dosanya? Berapa? 73. Orang kalau mabuk dosanya sesama mabuk. Kalau judi dosanya sesama judi. Kalau bohong dosanya dosa bohong. Tapi riba Bapak, Nabi mengatakan dia dapat 73 dosa sekaligus. Berapa deh? Dan dari 73 dosa itu aisaruha mislu ayyan kihar rajul ummah. Dosa yang paling ringan, yang paling rendah didapat oleh orang yang memakan riba, itu bagaikan dosa seorang anak yang berzina dengan mama kandungnya sendiri. Itu dosa terendah yang didapat oleh pemakan riba. Selebihnya kan ada pengajian. Nah, di pengajian itu orang kaji bujur-bujur masalah riba. Ini cuma bicara hukum riba haram, tapi kita jangan gegabah. Oh ini riba, jangan dikaji bujur-bujur. Berapa sudah tadi? Bakal tahu lagi di pokoknya. 1 sholat, 2 masalah selingkuh, 3 riba, 4 aka ala rajulin mujjam musnah hatabin. Nabi bertemu dengan orang yang diikatkan di tubuhnya itu seikat kayu bakar yang sangat besar. Begitu nyoba jalan ditambahi lagi sangat sumpur, hendak bangun ditambahi lagi sampai karena mau bergerak sampai dinasa. Ujar Nabi, siapa ini Jibril? Kenapa jadi dihimpati dengan kayu bakar yang ini karena mampu memikul? Begitu ingin tersempur ditambahi makin naik kalau bergerak. Ujar Jibril, wahai Muhammad, itu adalah umatmu yang nyata-nyata kada bakal bisa memikul amanah jabatan dari masyarakat tapi minta. Sadar diri seorang kada bakal mampu tapi ngotot hendak tetap jadi. Apapun jabatannya, kalau kita tidak memiliki kemampuan memaksakan diri minta dipilih orang, ya ini memaksa. Makanya biar berdataan setomat lagi 2024. Jangan beributan lawan kawan cuma gara-gara masalah pilpres, pilkada, pilgub, pilwakot. Ini kan adalah lawas lagi karena mulai ada yang datang ke sini karena 2024. Tenang aja biarnya. Kalau saya kena terpilih, ambal itu ganti semuanya. Karena seperti ditabung, biar kira di sini aja berjanji, itu di Sungai Damai berjanji juga, di Gang Nibung Sukomo itu berjanji juga, di Lojanan berjanji juga, di Lok Bahu berjanji juga. Mungkin di sini itu janji sidin yang ke-714. Ingat kira-kira masih kadu tapi ditangkap bulan-bulan juga. Ngaran orang hendak jadi macam-macam jadi. Nah itu yang keempat,
orang yang mengumpulkan kayu bakar sehingga celaka karena kayu bakarnya itu membebani dirinya dan dia kada sanggup untuk bangkit. Ternyata itu adalah jabatan yang dia kada mampu pikul tapi memaksakan diri untuk datang. Bapak kenapa mau jadi pejabat? Saya berniat supaya masyarakat sejahtera. Niat aja, tapi skill ada. Mana mobil Fiat bila ada masalah? Bawa sini. Bila mobil Fiat sedang sinjal, kan ulun baiki mesinnya, ulun berniat menolongi Fiat. Kalau perlu kan mesinnya itu ulun siram pakai banyu asin. Biar niat ulun baik, anak menolong Fiat, tapi ini belum ada rusak mobil Fiatnya. Yang kelima, Nabi bertemu lagi dengan sekelompok orang, lahum adfarun min nuhas, mereka memiliki kuku yang tajam seperti apa sih? Terbuat dari tembaga yang panjang, kalau pelek itu kayak expert. Itu kuku yang tajam dicakarkan ke mukanya, ke dadanya dicabik-cabik sampai hancur. Nabi tanya Jibril, siapa itu kok mukanya sendiri dicakar? Ujar Jibril, haula'il ladzina yaquluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Ini adalah orang yang suka mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik, membuka dan menceritakan aib orang lain. Biar tahulah kenapa malam ini kita berkumpulan. Bukan karena waktu lapang aja, bukan karena senap aja, tapi karena aib kita ditutup oleh Allah. Makanya mau kita berkumpul, jak aib terbuka kemana anak muda. Kita sadar masa lalu kita banyak dosa ulun pribadi itu. Kalau kita kadang mau dosa kita, aib kita dibuka Allah, jangan kita membuka aib orang. Titik. Baik. Wa ata ala juhrin shaghir, yang terakhir yang keenam. Wa ata ala juhrin shaghir yakhruju minhu thawrun 'adzim. Nabi melihat lagi ada sekelompok orang. Lembu, sapi lagi. Nabi melihat sapi keluar dari lubang kecil. Lalu begitu sapi keluar dari lubang kecil, sapi ini hendak masuk lagi ke dalam lubang. Ini sambil melihatnya karena ada dosa-dosa dari kami umum, karena ada hal-hal yang belum tanyakan tadi. Jadi harus berita-berita masukan. Walhasil ini sapi keluar dari lubang kecil, hendak berguling ke dalam. Kawal kira-kira. Lalu Nabi tanya Jibril, apa pulang itu kenapa jadi sapi terpaksaan masuk lubang? Ujar Jibril, wahai Muhammad, itulah orang yang selama di dunia bila memanggil untungnya sembarangan, fitnah sana, fitnah sini, bila memanggil orang sakit hati, setelah itu menyesal, menyesal gitu. Fitnah ente sudah tersebar ke Sanata, sudah tersebar ke Tenggara, sudah tersebar ke Muara Muntai, apalagi menyesal. Percuma penyesalan itu, karena kerusakan dan kerugian telah dirasakan orang dan kawan-kawan dibaiki. Tak ada kawan dibaiki. Nah inilah sekelumit di antara sekian panjang rangkaian cerita Mi'raj. Inilah salah satu yang terangkai di dalam cerita itu, yaitu Nabi melihat sekelompok orang ini yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Sebenarnya masih banyak, tapi kalau bakal selesai itu dikisahkan semua. Tetapi kita berkumpul di sini pertama kita mengharap rahmat dan ridha Allah. Dan sekali lagi ulun mohon doa di majelis yang mulia ini untuk kawan ulun tadi, mudah-mudahan sahabat kami tadi, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk beliau, Allah berikan rahmat yang luas kepada beliau. Dan apapun yang terjadi, Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Panjang umur sudah. Masalah sholat, biarnya ahli sholat aja bertahan. Kita tidak perlu perpanjang lagi.
ulun selajur undangan insyaallah ker tanggal 22 Februari malam Rabu 22 Februari insyaallah kita akan mengadakan haul abah guru di Lokbahu. Abah guru kumpul diadakan di Lokbahu. Pertama, kalau tidak ada halangan insyaallah akan dihadiri oleh guru kami Habib Muhammad bin Sadar Al-Qas dari Dulu. Yang kedua insyaallah juga akan dihadiri oleh guru kita Kiai Mas Hamid dari Martapura. Juga insyaallah dihadiri guru Ibrahim dari Banjarmasin. Anak-anak guru Muas, guru Fuad, guru Pak Razi, dan juga dihadiri insyaallah oleh Haris anak dari guru Bangil dan juga guru Sya'rani yang saat ini mendiami rumah dan Kalangkayan di dalam pagar. Dan guru-guru kita yang lain insyaallah di tanggal 22 Februari malam Rabu pada sholat Isya di Lokbahu. Jalan yang sahih masuk ke dalam sekitar 10 menit dari luar. Walhasil mudah-mudahan kita panjang umur sehat afiat, kembali dipertemukan dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.